Oke, kita mulai aja ya. Biar mempersingkat waktu, biar cepat selesai juga kita. Oke, untuk perkuliahan yang kedua ini kita membahas tentang life plan. Apa itu life plan? Terus gimana caranya membuat life plan? Terus gimana perspektifnya life plan gitu. Gimana cara membaca life plan? Oke, dari life plan. Nah, kemudian nanti yang untuk tugasnya nanti kalian buat life plan tapi dari sketch dulu ya, pakai folio nanti digambar. Oke, ukurannya nanti menyesuaikan saja. Setelah itu nanti bisa dikirimkan ke saya, atau biasanya kalau tugas dikirimkan kemana? Di e-learning juga, Pak. Oh iya, E-learning, Pak. e-learning. Nanti e-learningnya nanti coba saya komunikasikan. Oke, saya nanti isikan juga. Oke, jarak waktunya biasanya berapa? 1 minggu? Apa besok? Biasanya sih, Pak, kalau tugas gambar-gambar gitu sih dikasih 1 minggu, karena kan baru awal gitu, Pak. Oke. Oke, nanti 1 minggu ya tugasnya. Nanti harap dikerjakan. Harap dikerjakan. Nanti tugasnya juga nanti dikasih keterangan. Nanti kan suruh gambar life plan, dikasih keterangan. Keterangannya apa aja, gambar detailnya seperti apa aja, nanti itu pengaruh ke nilai. Ya, semakin detail atau semakin banyak keterangannya, maka nilainya semakin baik. Gitu. Oke, kita udah masuk semua? Kita masuk ke materi ya. Ke lens plan. Ke lens plan. Oke. Oke, lens plan. Kemarin udah sempat dibahas ya, lens plan apa? Rencana garis. Oke. Lens plan itu rencana garis, benar teman-teman. Biar ada ini ya. Lens plan itu rencana garis, benar. Nanti kita belajar lens plan. Sebelum masuk lens plan, saya mau tanya, TBK 1 teman-teman udah dapat kan? Ada yang belum ambil TBK 1? Udah semua kan? Sudah, Pak. Saya mau tanya ukuran utama kapal. Ukuran utama kapal Ahmad Irsyad. Ahmad Irsyad. Ahmad Irsyad. Hadir, Pak. Oh ya. Saya mau tanya tentang ukuran utama kapal. Ukuran utama kapal yang memanjang dulu deh. LPP itu apa sih? LPP, Pak. Kalau enggak, LPP itu dari mana sampai mana gitu aja. Lupa? Lupa, Pak. Ada yang bisa membenarkan? Ada yang bisa membenerin?
Ada Pak, saya. Ya. Ya Bu, Oke, silakan Bu. kalau LPP itu biasa disebut LBP sih Pak, length between perpendikular, biasanya diukur dari panjang kapal dari linggi buritan sampai linggi haluan kapal Pak. Oh ya, betul. Tuh Ahmad Irsyad, Pak Ahmad Irsyad, udah paham? Coba ulangi Rita tadi, Rita. Oke, izin ya Pak, saya Ya. ulangin kembali. Untuk LPP itu biasanya sih disebut dengan length perpendikular atau biasa disebut dengan LBP, length between perpendikular. Biasanya diukur dari garis tegak lurus haluan kapal sampai garis tegak lurus buritan kapal. Oke, coba Udah. ulangi Pak Ahmad Irsyad. LPP itu Pak. Susah nama nyebutnya Pak. Ya, Cuman dia dari garis ujung dari garis haluan ujung kapal sampai dari ujung kapal yang bagian mana? dari itu haluan Pak, haluan ya Pak, Ya, haluan atau bisa sampai ujung buritan kapal Pak. ya garis tegak buritan kapal. Itu Pak. Oke. Udah mulai paham? Udah mulai ingat-ingat? Ya, mulai ingat Pak. Oke. Ini saya random aja ya, nyebutnya ya, siapa aja ya. Terus setelah ada LPP, LWL. Sekarang LWL. Dwi Aji. Halo, Bang Dwi Aji. Iya Pak, hadir Pak. Oh ya, LWL itu apa sih? Gitu. Ada yang tahu nggak LWL itu apa? LWL ya Pak. LWL. Udah agak lupa Pak tentang LWL. LWL itu bagian mana? LWL itu singkatan apa sih? Tentang Lupa. Oke. tentang panjang kapal ya Pak, LWL tuh. Ya, panjang kapal dihitung dari lambung kapal. ya. Lupa. Oke. Nanti ini ya, nanti ada teman Pak Dwi yang benerin, nanti Pak Dwi ngulangin lagi ya. Ada yang bisa menjawab atau membenarkan? Saya Pak. Ya, Pak Jansen. Jadi LOL itu Pak length on waterline Pak, yang diukur dari garis batas air Pak, paling depan hingga ke belakang Pak. Oh ya, dari garis batas air Pak. batas air atau FP. Ya, dari FP atau ke Sampai ke batas air buritan. sampai, Pak. Ya. Pak Dwi Haji, bisa ngulangi lagi? Diulangin? Jensen, coba ulang Jens. Jadi LOL itu length on waterline. Length on waterline itu diukur dari garis batas air dari FP
ke AP. Ya, ulangin coba. Jadi LWL itu length on waterland diukur dari garis batas air. Apa sih? Yang depan atau haluan, batas air haluan sampai ke batas air buritan. Oke, udah paham? Udah ingat, Pak Dwi? Udah Pak. Udah. Oke. Sekarang lagi, saya sebut lagi. Oke. Sheila. Sheila Monica. Iya, Pak. Oh ya. Oke. AP itu apa sih? AP itu after Dikular. hmm, Iya betul. atau After perdikular. Artinya? Garis tegak buritan ya Pak, yang di mana garis tegak yang terletak pada sisi belakang stair post, atau bila tidak ada stern postnya yang terletak pada sumbu poros kemudi ya Pak. Ya betul. Betul sekali. Sheila. Terus FP. FP dijawab oleh Pak Fablo. Pak Fablo. Pablo Triton. Iya, Pak. FP itu apa sih, Pak? Iya, Pak. FP. FP. Kenapa, Pak? Maaf, Pak. Tapi Kan lupa. ada AP, ada FP. FP itu apa sih? Oh, FP itu forward perpendicular, Pak. Apa itu? Atau garis tegak haluan. Yang artinya? Garis tegaknya itu dia ngelewatin antara haluannya sama garis yang ini, Pak. Garis air muat. Oh ya, betul sekali. Garis air. Ya, bagian haluan ya. Titik perpotongan antara haluan dari waterline atau garis air. Oke. Sekarang terakhir, nggak terakhir juga sih. Bagian yang panjang dulu ya. LOA dijawab oleh Wada Cantika Putri. Iya, Pak. Iya. LOA itu apa sih, Kak? LOA itu gimana ya nyebutnya? Like of overall. Ya. Apa itu? Adalah sebuah panjang keseluruhan dari kapal, Pak, yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan. Oke. Tuh. Itu namanya diganti ya, Mbak? Ya, Kak. Namanya disesuaikan sama temennya. SB, absen, terus nama. Oke? Oke. Betul sekali. Tadi udah sempat dibahas sama teman-teman masalah ukuran utama kapal. Kenapa tadi saya tanyakan ukuran utama kapal? Ya, karena nanti akan bersangkutan sama ukuran utama kapal. Jadi kalau misalkan ukuran utama kapal belum paham, nanti takutnya ke belakang makin nggak paham lagi gitu. Nah, seperti ini penjelasannya. Tadi udah benar teman-teman. Ada yang dibenarkan dan udah bisa semua. Oke. Ukuran utama kapal secara memanjang seperti ini.
Ada LPP, ada AP, ada FP, ada LWL, ada LOA gitu. Nah, biasanya ukuran utama yang pokok ini yang perlu kalian ketahui nanti akan bersangkutan sama rancangan satu yaitu lens plan. Oke, kalau dari gambarnya seperti ini. Ini untuk kapal secara memanjang yaitu ada LPP itu dari ini haluan, perpotongan dari haluan sama waterline sampai poros kemudi, biasanya gitu ya, atau dari AP ke FP gitu. Kalau LWL sampai garis yang ketemu air, garis perpotongan air gitu. Nah, itu LWL gitu. Nah, kalau LOA garis keseluruhan kapal gitu. Oke. Nah, ini ada AP itu di sini. Poros kemudi yang biasanya disebut sebagai titik nolnya kapal gitu. Nah, nanti kalau kalian punya tugas, dulu kalian ini ya, UAS atau UTS suruh ngitung ini, ngasih angka lens plan. Ada? Iya. Ada ya, Bu Rita? Ada Pak, tapi lebih disuruh melihat kayak ngebaca lens plan gitu Pak. Misalnya tentuin stationnya itu yang mana aja, station 11 itu di bagian mana gitu Pak. Oke. Kalau untuk meletakkannya belum sampai belum. situ. Oke. Udah bisa tapi ada yang belum bisa atau kesusahan? Kebanyakan sih Pak dari kaminya rada kesusahan gitu Pak, karena bingung juga kan itu garisnya agak banyak gitu. Terus dilihatnya dari kertas jadi kayak bingung membedakan garis-garisnya itu yang mana ya garis yang ini, yang mana garis yang itu gitu. Karena kayak kelihatan sama aja gitu. Oke. Oke, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Nanti biasanya titik nolnya dari AP. Perpendikular nanti sampai ke FP, perpendikular. Terus ini nih ada mid-ship. Nah, di sini tengah atau garis tengah kapal. Garis tengah kapal itu nanti jadi patokan nanti body plan itu hadapnya ke depan itu dari amidship atau titik tengah kapal ke depan sama titik tengah kapal ke belakang seperti itu. Nah, perpotongannya dari sini nih amidship. Terus ada garis melengkung ini, melengkung kapal set. Ya, seperti ini. Kalau ini kan main deck nih, yang titik-titik ini. Main deck. Kalau yang samping ini shear plan itu garis melengkung kapal buat nanti lengkungan kapal biasanya buat kalau kena gelombang biar nggak langsung masuk ke main deck biasanya tertabrak dulu ke shear plan-nya ini kayak melengkung. Nah seperti itu biar nanti ketika air nggak masuk bisa kembali lagi gitu. Nah, oke, tadi sudah memanjang ya, sekarang melintang. Oke. BHT gitu ya. Sekarang saya sebut kan udah dapat ini kan apa namanya? TBK ya, teori bangunan kapal ya. Pak Agung. B itu apa, Pak? Break. Pak Agung. Ya, Pak. Ya, B itu apa? Break ya, Pak ya? Ya. Lebar, Pak. Lebar? Lebar kapal. Nah, dihitung dari diukur dari
Nggak tahu Pak dari mana Pak. Nah, ya, diukur dari sisi dalam kapal. Oke, sudah benar. Oke. H. Itu Melani, Ibu Melani. Ibu Melani. Ya, Pak. Ya, H. H itu apa sih? Gimana Ibu? H. Lupa? H itu tinggi, Pak. Tinggi Tinggi. kapal. Tinggi kapal. Dihitung dari ada yang bisa ini? Kurang tahu, Pak. Gimana? Gimana? Kurang tahu. Kurang tahu, Pak. Ada yang bisa memperjelas lagi? Saya Pak. Oh ya, Pak Hashim, silakan. Itu tinggi dari Mitsim serta paling ke pendek. Oh ya, betul. Oke, jadi height itu dari jarak vertikal dari keel, dari bawah, dari lunas sampai ke geladak, itu namanya height. Gitu. Terus draft tadi draft Hiskia Ya Pak. oh ya, draft itu apa sih? Nggak. Syarat air kapal ya Pak. Syarat air kapal. Oh ya, betul. Terus ngitungnya gimana itu? Cara menghitung draft gimana? Cara atau pengertian draft gimana? Draft adalah Jarak tegak yang diukur dari garis air permukaan air sampai pada lunas kapal. oh ya, betul. Oke, draft itu adalah jarak vertikal dari lunas sampai ke garis air. Nah, ya, biasanya draft ini lebih ke muatan. Jadi berat muatannya, muatan dari kapal, muatan dari barang yang dibawa itu pengukurannya pakai draft. Nanti kalian belajar tentang klimsomak. Klimsomak itu udah dapat belum? Ada yang tahu klimsomak? Belum? Belum dapat? Belum Pak. Klimsomak itu nanti ada draft, nanti ada angka-angkanya, nanti tahu muatannya berapa, terus itu kelasnya apa, terus belajar di berapa musim dan lain-lain. Itu nanti ada logo, setiap kapal ada logonya gitu. Contoh kayak kapal-kapal yang biasanya bentuknya bulat, terus ada garisnya, nah, terus ada dua kata biasanya. Kalau KI itu berarti BKI itu di Indonesia gitu kelasnya, atau BV gitu, atau NK atau LR gitu.
segitu. Oke, tadi udah benar teman-teman. Pertama kapal. Oke, ini penjelasannya yang tadi udah dijelasin. B, H, T gitu. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar secara melintang. Oke, kapal secara melintang. Ada draft, ada freeboard-nya. Freeboard itu adalah garis yang daerah yang tidak tercelup air. Oke, gitu. Biasanya setiap kapal memiliki freeboard yang berbeda-beda. Contohnya kayak tergantung sama barang yang dibawa sama daerah perairannya. Sebagai contoh, biasanya tanker itu memiliki freeboard yang lebih kecil daripada kapal-kapal yang lain. Kenapa? Karena muatannya cair, liquid gitu. Oke, untuk ketika nanti dia di atas dari permukaan air terlalu tinggi, oke, nanti ketika ada goncangan atau terkena gelombang, ini kan akan beresonansi, akan bergetar. Jadi akan lebih stabilitasnya akan lebih oleng gitu. Makanya diperlukan freeboard yang kecil atau garis yang tidak celup air, pendek-pendek gitu. Biasanya cuma 2 meter, itu paling tinggi udah tinggi untuk freeboardnya kapal-kapal tanker gitu. Beda lagi sama kapal-kapal curah, kapal-kapal kargo gitu. Biasanya freeboardnya bisa lebih tinggi karena dia muatannya biasanya kan kayak beras, kayak apa, misalkan terkena air nanti takutnya ada kebocoran, nanti bisa masuk ke ruang muatnya, malah bisa mencemari gitu. Nah, makanya dibuat freeboard yang lebih tinggi itu, seperti itu. Semua kapal punya karakteristiknya masing-masing gitu, sesuai dengan barang bawaannya sama daerah pelayarannya. Seperti itu. Kita masuk ke rencana garis atau lines plan. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk lines plan. Lines plan adalah perpotongan badan kapal dilihat dari 3 dimensi. Jadi ada dimensi bawah, dimensi bawah, dari bidang ortogonal. Oke, bisa dilihat dari sudut X. Ini kan ada sudut X, sudut Y, sudut Z. Seperti itu. Nah, ini gambar ini juga mempresentasikan yang sama gitu. Presentasi yang dari 3 sudut itu gitu. Dari sumbu X itu yang ke sini, snap. Sumbu Y yang ke atas, yang vertikal, oke. Terus yang sumbu Z yang ke sini, yang ke arah ke body plan atau yang kita biasa sebut pelintang. Oke, ya, sumbu X itu yang sana secara horizontal dan memanjang bentuknya. Oke. Sumbu Y adalah bentuk horizontal yang melintang. Sumbu Z adalah bentuk vertikalnya, seperti itu. Nah, ini kenapa gambarnya kayak gini sih gitu. Nah, ini kan ada waterland. Nah, ini ada garis-garis waterland kan ini. Ada waterland 2, 4, ada 8 gitu. Ada waterland 12. Terus ada di sini. Nah, di sini tuh di sini ada juga waterland. Iya, itu nggak ada kan ya? Gimana? Pak Rizky bisa di Oke, Muhammad Khairul namanya tolong diganti ya. Pak Muhammad Khairul. Baik, Pak. Oke. Sesuaikan sama temennya. Oke. Biar nanti biar saya memudahkan untuk mengabsen. Oke.
Oke, ya ini di sini kan waterline nih, ada waterline 1, waterline 2, waterline 5, 4, 5, 6, 8, 7 gitu-gitu. Nah, seperti ini. Itu waterline yang garis-garis ini waterline. Nah, berhubungannya sama yang di bawah ini. Nah, oke. Yang batok line itu yang garis-garis yang kayak S. Nah, ini namanya batok line. Batok line itu ada garis yang dari samping. Nah, perpotongannya. Kalau biar lebih jelas seperti ini, bidang ortogonal. Nah ini batok line itu kapal, kalau kapal dari semanjang diiris dari atas. Nah itu batok line. Ini gambarnya batok line itu. Oke. Kalau waterline, ini kapal diiris dari samping. Nah, itu. Kalau section, kapal diiris secara memanjang gitu. Oke. Udah paham atau ada yang bingung tentang penggambaran bidang ortogonal? Paham, Pak. Belum paham. Jadi batok line itu kenapa bentuknya body plan itu seperti ini? Nah, seperti ini nih, ada garis-garisnya ini. Set. Nah, itu sebenarnya karena body plan itu adalah perpotongan kapal secara memanjang. Set. Jadi ini kapal dipotong gini. Set gitu. Nah, makanya bentuknya nyerong-nyerong gini. Nah, kalau waterline itu garis-garis yang saya bisa zoom-kan nggak? Saya zoom-kan ya. Set. Udah kelihatan belum? Oke. Ini garis melengkung-melengkung ini. Set. Nah, ini adalah perpotongan kapal. Perpotongan kapal dipotong dari atas set. Nah, menghasilkan batok line. Kalau bisa dilihat di sini kan laser. Kalau dilihat sini kan ada garis batok line 1, batok line 0. Batok line 0 adalah batok line ini. Oke, terus batok line ada batok line 2. Batok line 2 adalah batok line yang paling luar, nomor 2 ini. Set. Jadi garisnya dipotong, kapalnya dipotong gitu. Oke. Nah, itu batok line. Batok line 4. Batok line 4 ya ini. Batok line 4 di sini, ini kan. Sini. Nah, dipotong dari sini. Nah, adalah perspektif gitu. Nah, terus kalau waterline, nah ini waterline, ini kan kapal kapalnya gini kan, dibagi-bagi nih. Nah, dibagi-bagi. Lah perspektifnya itu dilihat dari atas ini. Dari half breed ini ya misalkan waterline 2 misalkan ya, waterline 2 yang ini ya, nomor 2 ini kan. Nah, kapal diiris segini doang, set gini. Nah, nanti hasilnya cuma segini doang nih, yang waterline 2 ini. Yang kelihatan nggak? Ya, harus pakai laser. Nih, ini kan nomor 2 yang di bawah ini kan, waterline 2. Nah, kalau dipotong, kapal dipotong segini, nanti jadinya cuma segini doang nih, waterline 2. Set. Nah, paling luar. Nanti kalau waterline 4, nah ya berarti luarnya ini. Set. Paham nggak? Kalau nggak paham, nanti coba ada penjelasannya. Jadi seperti ini, waterline itu adalah potongan, kalau batok line itu bentuk kapal dipotong secara vertikal.
Jadi ini kapal dipotong secara vertikal. Kalau waterline itu dipotong secara horizontal, ini kapal dipotong secara horizontal. Kalau section itu dipotong secara vertikal, melintang secara vertikal. Jadi manjang, kapalnya dipanjang terus dipotong, cet ya. Gitu. Kita next dulu ya, semoga paham. Oke, ini adalah ini yang saya ini kasih laser ini adalah sebenarnya bentuk body plan, cuma dilihat dari kapal utuhnya. Jadi ada section ini kan, ada perpotongan section ini kan. Iya, Pak. Perpotongan section ini kan membentuk garis. Garisnya ini nanti disatukan. Misalkan ini kan bagian belakang, bagian buritan. Ini dipotong kan, bagian per section gini kan. Nah, itu nantinya jadi batok line yang melengkung-melengkung itu tadi, yang di body plan yang melengkung-melengkung. Nah, waterline adalah kapal yang dibagi dipotong secara horizontal. Jadinya half bridge yang tadi yang di bawah yang melengkung. Nah, yang berbentuk kapal nanti jadinya ini sirplane. Oke, potongan secara transfer gitu. Oke, kayak gini. Ya, inilah jadinya seperti ini. Ini adalah kapal apa ya? Kapal apa ini ya? Ini kayaknya kalau dilihat dari bentuknya ini kapal kontainer. Jadi bentuknya kalau dibentukan, kalau dipotong dibentukan, akhirnya menjadi perpotongan seperti ini nih. Ada batok line. Nah, oke. Terus ada perpotongan per section. Jadi sebenarnya body plan ini yang biru-biru. Yang biru-biru ini, yang biru-biru di body plan ini adalah proyeksi dari ini yang di depan ini. Ya. Terus yang belakang, jadi ini kan setengah midship nih. Setengah kapal yang sebagian dikasih diproyeksikan jadi depan karena simetri kan, jadi yang dipakai cuma sebelah doang, yang sebelahnya lagi yang bagian belakang. Jadi yang kanan ini bagian depan, yang kiri bagian belakang, seperti itu bentukannya. Memproyeksikannya ini sama. Ini juga dari awal, dari depan, yang paling ujung ini, yang tengah-tengah ini adalah proyeksi yang paling belakang kan, gitu, sampai ke depan. Nah, pembagian waterline-nya sama. Ini yang perpotongan paling bawah ini adalah perpotongan yang paling ujung belakang ini, bawah, karena kan mengecil kan ini kan, kepotong sama bilga gitu. Jadi perpotongan siku yang paling kecil ini berarti kan paling bawah kan, karena kapal kan meruncing gini kan. Nah, berarti ini paling bawah. Oke. Sebenarnya dari lens plan itu nanti teman-teman juga akan bisa membuat miniatur kapal. Yang kan kalian udah dapat ukurannya, nanti tinggal harusnya sih ada shell expansion ya, shell expansion-nya, tapi nanti ke tugas rancang 2. Tapi itu basicnya dari lens plan. Jadi kalau misalkan kalian bisa membentuk lens plan yang aneh-aneh, bentuk kapal yang aneh-aneh, nanti kalian bisa bentuk prototipe kapal yang aneh-aneh juga gitu. Nanti tinggal dari lens plan ini nanti tinggal dibentuk aja, tinggal disatuin jadi kapal, jadi maket, jadi prototipe. Jadi kalian ketika nanti merancang kapal, oh ini loh prototipenya seperti ini ukuran perbandingan ini kali ini. Oke, biar jelas, ini saya jelasin satu-satu aja. Body plan itu apa? Body plan itu adalah
menunjukkan bentuk kurva dari section yang merupakan perpotongan antara permukaan lambung kapal di bidang tegak lurus yang disebut atau buttock line gitu. Nah, ini adalah kapal yang dipotong tegak lurus. Nah, misalkan dari sini dipotong nih, set, jadinya ini garis ini, set ya kan. Nah, terus ini dipotong, set, jadinya bentuknya ini, set ya. Gitu. Terus yang tengah midship dipotong, set, ini seperti ini. Oke. Dari sini kalau misalkan dibentuk proyeksikan jadi body, ini kan jadi gambar body plan. Nah, kalau diproyeksikan jadi lines plan body plan seperti ini. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Perhitungannya pasti dari belakang itu pasti 0 dari AP. Nah, ini adalah buttock line 0, terus 1, setengah, 1, terus sampai 2, sampai 3 gitu. Nah, itu seperti itu. Itu body plan. Terus sekarang shear plan. Bentuk shear plan adalah merupakan kurva perpotongan dari lambung kapal dari center perpotongannya secara vertikal. Jadi ini kapal secara vertikal nih perpotongannya seperti itu. Itu nanti jadi sebenarnya ini proyeksikan jadi dari body plan juga sih. Gitu. Dari buttock line nanti diproyeksikan, disejajarkan menjadi shear plan atau ini kapal dipotong aja secara vertikal gitu. Secara vertikal. Nah, jadinya gini. Perpotongan awal yang sini, yang ini jadinya yang kecil ini. Set. Nah, terus dipotong lagi ke tengah, set gitu. Jadinya ini, set gitu. Kalau dipotongnya banyak, semakin detail gitu. Nah, semakin ini. Oke. Mohon maaf ya, bentar ya saya angkat telepon. Halo, selamat pagi. Iya, Tor. Bentar, Tor, masih ngajar, Tor. Iya, oke. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Jadi kapal yang memanjang dipotong secara vertikal. Jadi ini kan cuma ada 2 perpotongan aja nih. Perpotongan pertama yang di sini dipotong nih kapal, seret, gitu. Sama yang di tengah. Yang di ujung sini pasti gambarnya lebih kecil. Set. Nah, kalau yang tengah ini pasti lebih gede. Karena tengah kan paling besar kan. Nah, seperti ini. Ini yang paling luar adalah perpotongan yang paling tengah, yang paling gede. Jadi bentuk gambar kapal. Set. Nah, seperti itu. Terus ini potong lagi. Set. Nah, ini ada shear plan. Terus potong lagi makin jauh sampai makin kecil. Sampai ini. Ini adalah bentuk ujung kapal yang paling jauh, titik B-nya. Ini. Oke. Oke deh. Kalau dari shear plan kita bisa lihat, oh ini gambar kapal ya gitu. Tapi kalau dari body plan orang awam pasti nggak bisa lihat kalau bukan anak kapal. Oke, kita lanjut ke half blade plan. Half blade plan itu adalah perpotongan kapal secara horizontal. Ini kapal ada depan ini dipotong horizontal, tek sesuai dengan waterline. Jadinya seperti ini. Ini kan kapal dipotong dari sini nih. Set. Nah, pertama yang dari sini yang paling kecil kan akan membentuk kurva yang paling kecil nih. Set. Terus yang paling besar kalau makin ke atas kan makin besar nih. Membentuk kurva yang paling luar. Set. Nah, ini juga sama. Kurva yang paling dalam ini adalah kurva yang waterline paling kecil.
atau bisa dikatakan waterline 1, waterline 0 gitu, seperti itu. Semakin keluar berarti waterline-nya semakin banyak. Oke. Ini adalah bentuk memproyeksikannya. Jadi seperti yang tadi dibilang, lens plan adalah perspektifan dari 3 dimensi, yaitu 3 dimensi, tampak depan, tampak samping, tampak atas. Nah, itu. Tampak depan adalah body plan. Nah, ini garis-garis body plan ini adalah yang bisa kita lihat dalam perpotongan garis merah. Kapal ini dipotong garis merah. Set. Terus dari sini, dari 0. Set, 1, 0, sini bentuk belakang sini. Set. Terus ini lagi, dipotong lagi, membentuk ini. Set. Nah, begitu selanjutnya. Sampai ke depan, ini, ya depan ini, perpotongan ini dilihat dari sini. Set. Terus ini, dipotong sini, jadi sini. Set. Oke. Terus sheet plan, perpotongan tampak dari samping. Nah, jadi ini kapal yang, ini kan dipotong jadi 2 nih. Perpotongannya nih, ini set, ini dipotong sini, sama dipotong tengah. Nah, perpotongan ini yang jadi dari luar, set, terus potong tengah lagi, set. Kalau waterline, perpotongannya dari atas, dari titik garis air. Nih, jadi perpotongan paling dalam adalah perpotongan paling awal dari waterline sampai perpotongan paling akhir. Seperti itu. Nah, setelah kita bisa lihat atau bisa memproyeksikan atau bisa menalarkan, oh kapal ini dipandang dari berbagai sudut, maka dari situ kita bisa lihat gambar secara bentuk lens plan seperti ini. Oh, udah tahu nih. Oh, udah tahu. Oh, body plan itu gambarnya seperti ini. Ternyata yang dilihat dari lekungan-lekungannya itu. Kalau dari sheet plan dibentuk garis-garisnya ini dari mana, terus ada banyak garis-garis ini dari mana gitu. Kalau misalkan orang pertama kali lihat pasti pusing, apa yang dilihat sih gitu, apa yang mau digambarin, padahal bentuknya simple kalau kita paham. Setiap garis pasti ada maknanya gitu, seperti itu. Ada yang belum paham tentang body plan atau tentang sheet plan atau lens plan, atau sama sekali nggak paham? Udah paham semua? Atau makin pusing? Jadi seperti itu. Coba ya saya tes 1. Ibu Sheila. Ibu Sheila. Iya, Pak. Oh iya, oke. Di body plan itu ada kurva apa aja sih? Ada garis apa? Yang ini nih, garis ini nih. Garis ini. Set. Set. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu? Iya. Ada yang bisa membenarkan? Ada yang bisa membenarkan? Batok ya, Pak. Ya, batok len. Betul, Ibu Vina. Ya, jadi yang sini batok len. Oke. Terus, nah ini perbatok len perspektifnya dari sini, dari samping. Nah, kalau dari sheet plan biasanya garis-garis ini section 1, section 0, AP atau bisa ditentukan AP, terus section 1, section 2, section 3, section 4, 5, 6, 7. Tergantung nanti mau dibagi berapa, dibagi 20 bisa, dibagi 10 bisa gitu. Biasanya dibagi 10
Ya. Nanti tinggal pendetailan aja, misalkan 0, habis 0 setengah, setengah habis itu 1. Habis itu 1, 1,5, kayak pendetailan aja itu. Semakin banyak section maka gambar akan semakin detail gitu. Cuma kembali lagi akan makin banyak garis kan makin orang lihatnya makin pusing sebenarnya. Sebenarnya makin banyak garis akan semakin detail. Ini adalah waterline. Waterline itu dari 2, ini 2, di sini waterline 2 gitu. Oke. Udah paham? Insya Allah paham, Pak. Apa masih pusing? Ada yang masih bingung? Biasanya Pak pusingnya tuh pas pengerjaannya gitu sih Pak. Kalau kayak materi-materi gini masih inilah untuk Masih ini ya? materi. Mungkin untuk pas pengerjaannya Pak baru nanti pusing dan banyak tanya gitu. Ini gimana ya buatnya gitu Pak. Oke. Nanti sambil sama-sama belajar. Nanti desain lesson plan sudah kami kasih biasanya nanti dari Pak Indra, dari saya, Pak Noval, sama Pak Mufti udah udah ngumpulin lesson plan. Nanti teman-teman nanti tinggal mendesain secara 3D-nya saja gitu. Jadi sudah ada bentuk lesson plan-nya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal mendesain 3D-nya seperti yang ada di sini. Nah, nanti desainnya pakai maksud. Gampang kok. Yang penting kalian pengertian dari lens plan udah tahu. Oh, ada sheet plan, ada body plan, ada waterline gitu. Udah paham. Dari situ nanti kalau udah paham dari situ nanti tinggal mudah nanti pengaplikasiannya seperti itu. Oke. Kalau udah paham, nanti yang perlu diperhatikan nanti garis-garisnya ya. Garis-garisnya kalian harus tandain titik AP-nya mana, titik FP-nya mana. Ya. Biasanya kan yang diukur kan dari LPP biasanya. Dari 0 AP sampai ini 10 ini adalah waterline biasanya. Titik FP. Nah, gitu. Kalian pokoknya kalau misalkan ada soal titik AP-nya dari poles kemudi sampai ke kanan gitu. 1 2 3 4 5 gitu. Tinggal nanti dibagi berapa. Nah, LPP dibagi berapa? LPP dibagi 10 gitu. Jadi seksinya berapa? Seksinya 10 gitu. LPP dibagi 10, 10. Atau seperti itu. Nah, terus kalau batoklen yang paling dalam, ini kan paling luar ini kan. Ini pasti dari 0 atau enggak 1. Tergantung penamaan setiap body plan punya penamaan masing-masing, tapi enggak jauh berbeda. Paling perbedaannya cuma diawali dari 0 atau diawali dari 1 seperti itu. Nah, ini 0, terus batoklen 1, batoklen 2, batoklen 3 gitu. Batoklen 4 gitu. Seperti itu. Nah, itu. Waterline juga sama, dimulai dari 0, terus nanti bisa naik. Waterline misalkan kapal itu tingginya 14, draftnya 7,5 gitu. Biasanya dipotongnya per 1 meter. Berarti waterline 1 adalah 1 meter, waterline 2 adalah 2 meter, waterline 3 adalah 3 meter, sampai waterline 6, waterline 7, setelah waterline 7, waterline 7,5 misalkan, tinggi draft maksimalnya seperti itu. Oke. Setelah itu kita membahas tentang lengkungan-lengkungan yang ada di kapal. Lengkungan-lengkungan kapal ini tujuannya ya sebenarnya ketika air masuk nggak masuk ke dalam ruang muat atau structure atau mana gitu. Nah, pertama adalah main deck. Main deck atau geledak utama
teman-teman udah paham ya pengertiannya geledek utama adalah permukaan utama dari kapal yang ya geledak utama gitu. Sudah paham kan, saya nggak perlu menjelaskan main deck lagi. Yang saya jelaskan masalah sirnya yang melengkung tadi yang saya jelaskan. Sirnya ini kan pergunaannya untuk kapal ketika menambah gelombang, ketika kapal menabrak gelombang terus ada percikannya tidak masuk ke kapal. Nah, itu namanya sirplan. Terdapat di depan atau bisa disebut kayak forecastle deck, sama yang di belakang pub deck, bagian pub deck gitu. Nah, seperti itu. Depan itu forecastle, belakang itu pub deck. Udah paham kan? Sudah dapat belum? Waktu forecastle sama pub deck udah dapat di ini TBK dari bangunan kapal? Sudah, Pak. Nah, sudah. Ya, seperti itu. Oke, ini midship tengah kapal, ribet yang tadi sudah dijelaskan. Terus ada lagi melengkung bagian melintang. Oke, atau bisa disebut chamber. Oke, chamber bagian melintang kapal di sini nih. Ini ada jarak nih. Jadi ketika airnya masuk akan kembali lagi ke lautan. Gunanya seperti itu. Garis melengkung secara melintang. Kalau tadi sirplan secara memanjang, kalau chamber secara melintang. Sama. Jadi bentuknya pokoknya dikembalikan lagi ke laut seperti itu. Oke. Untuk ada lagi nggak ya? Ada lagi. Oh enggak. Jadi perhitungan sirplan sama chamber itu teman-teman nanti daripada nanti terlalu banyak tugas nanti dan biasanya di lapangan pun tidak begitu ini karena sudah ada perhitungan dari konsultan, jadi nggak usah ini, nanti yang penting kalian paham, oh itu chamber ketika melengkung biar fungsinya apa, terus bentuknya seperti apa kalian tahu, terus kalau enggak yang ini yang sir fungsinya apa, bentuknya apa, tahu gitu. Oke, setelah itu forecastle deck. Forecastle deck itu ya bagian depan kapal untuk mencegah mengurangi air masuk. Yang tadi dari perbentukan sir itu nanti dibentuk lagi seperti deck. Yaitu namanya forecastle deck. Itu mencegah air masuk. Biasanya di situ diisi tentang peralatan-peralatan navigasi untuk bongkar muat atau seperti jangkar, windlass, seperti itu. Terus ada tempat buat naruh rantai kapal gitu, seperti itu. Oke. Setelah itu pub deck ini selain dia tempatnya fungsinya diberikan untuk di sini kan kamar mesin nih teman-teman. Nah, ini kan ada tinggi kamar mesin di konstruksi, nanti kalian dapat ketika ada kamar mesin nanti ditinggikan lagi. Ini buat kamar mesin. Di sini kamar mesin. Di sini kamar mesin. Ini pub deck sama sih sebenarnya fungsinya seperti sama kayak forecastle deck, biar nanti airnya nggak masuk ke dari pub deck gitu. Selain itu pub deck juga konstruksinya agak kuat karena menumpang superstructure atau ruang akomodasi ABK seperti navigasi, terus kamar gitu. Nanti kalian mendesain gitu. Terserah kalian mau desain kamar, mau desain pintunya sebelah kanan, sebelah kiri, atau kasurnya menghadap ke atas, ke bawah gitu. Terserah itu desain suka-suka kalian gitu. Nanti ketika kalian tugas. Tapi nanti ketika kalian bekerja akan sesuai dengan rule. Nanti rule-nya tergantung dengan klasifikasinya seperti itu. Oke. Nah, seperti ini bentuk lens plan secara real yang ada di galangan-galangan. Saya harap nanti tugas kalian nanti buat
lens plan yang seperti ini, yang udah ada forecast-nya, ada pubdeck-nya, terus ada keterangannya seperti itu. Oke, jelas? Ada yang belum jelas? Izin bertanya Pak, untuk tugasnya kan ini buat lens plan secara manual di kertas A4. Mungkin kalau boleh saran, kalau boleh Pak, boleh nggak menggunakan kertas lain yang lebih lebar lagi mungkin gitu, kayak kertas A3 gitu Pak. Soalnya kalau untuk lens plan di lembar kertas A4 itu kayak susah gitu Pak, udah kertasnya kecil terus gampang sobek juga gitu, karena kan nanti salah-salah dibuat garisnya gitu Pak. Oh ya, nggak masalah sih, yang penting nanti jelas, keterangannya jelas, isinya jelas, terus apa aja yang di dalamnya juga jelas gitu. Keterangannya, gambarnya jelas, garis-garisnya jelas gitu. Mau pakai kertas A3 boleh, mau kertas folio boleh, mau kertas A4 boleh gitu. Yang penting yang saya tekankan lagi, bentuknya jelas, gambarnya jelas, kurvanya jelas, keterangannya jelas gitu. Oke, jelas. Ada lagi yang mau tanyain? Satu lagi Pak dari saya. Nah kan kalau di e-learning ini Pak, saya baru lihat adanya tuh cuman tempat pengumpulannya. Untuk soal gambarnya itu dapatnya dari mana ya Pak? Oh nanti saya kasih ya. Nanti saya ini, nanti saya berikan soalnya. Nanti saya kirim ke grup ya. Pada masuk grup WA semua kan ini? Iya Pak. Nanti saya kirimkan ke grup soalnya. Setelah itu berarti ada nanti tugasnya itu, sama nanti teman-teman minggu depan udah nginstal Maxuf ya. Oke? Di laptop masing-masing. Nanti karena perkuliahan minggu depan nanti sudah menggunakan Maxuf. Oke? Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi? Ini nanti tabelnya ini nggak usah dikerjakan, yang penting ukuran-ukuran utamanya sama nama teman-teman yang ngerjakan siapa nanti gitu. Oke. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Mau lanjut kuliah lagi nggak nanti? Siang? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Ini karena nama SKS sebenarnya perkuliahannya nanti jadi sebagian materi, sebagian praktek. Ya, prakteknya itu ya kalian tugas itu. Ya. Jadi ya saya kira juga nanti makin lama malah bukan masuk, malah malah makin nggak paham nanti malahan kan gitu. Itu ya udah, kayak kita ambil setengahnya aja, nanti setengahnya buat teman-teman belajar gitu. Oke, sudah. Terima kasih atas kuliahnya. Saya harap teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu tetap menjaga kesehatan, karena ini nanti kalau dilihat grafik COVID-nya lumayan tinggi ya, apalagi Omikron. Ada yang lagi kena? Ada yang lagi isoman? Enggak ada. Enggak ada. Bagus. Enggak ada. Kalau misalkan ada, kita doakan semoga cepat sembuh, semoga cepat bisa aktivitas lagi.
buat teman-teman yang ada di sini, saya harap nanti jaga kesehatan ya. Jangan sampai nanti kecapean, terus nanti biasanya dari imunnya turun, terus kena COVID akan bahaya. Seperti itu. Terus udah sih untuk itu. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugas. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke. Saya akhiri perkuliahan ini sore ini, siang ini ya, siang ini. Wah. Karena ingatnya masih sore aja. Sampai sore ininya, kuliahnya. Nanti malam juga saya ada ngajar lagi kelas B malam juga gitu. Nanti tolong nanti saya infokan nanti kalau e-learningnya sudah bisa ya. Oke. Pokoknya kalian kerjakan dulu tugasnya. Oke, sekian perkuliahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.